Jangan tertipu iklan, alasan ilmiah kenapa pembesar penis itu bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sadam Ismail. Dalam dunia digital saat ini, ya kita sering dibombardir oleh berbagai iklan ya. Salah satunya yang paling sering kita temui adalah iklan produk pembesar penis ya. Entah itu berupa pil, berupa krim, ataupun alat-alat lainnya. Nah, iklan-iklan ini menjanjikan hasil instan dan juga signifikan. Mungkin sebagian dari kamu pernah merasa insecure ya, atau penasaran mungkin. Nah, apakah produk ini benar-benar berhasil atau bagaimana cara kerjanya? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini wajar ya, karena masalah ukuran seringkali menjadi sumber kekhawatiran bagi banyak pria. Di video kali ini kita akan bedah tuntas fakta-fakta di balik klaim-klaim tersebut dari sudut pandang medis. Nah, kita akan bahas nih ya, alasan-alasan ilmiahnya kenapa kita tidak perlu percaya lagi iklan pembesar penis. Nah, jadi tonton sampai habis. Kita harus pahami dulu anatomi Mr. P ataupun penis yang sebenarnya. Nah, teman sehat, kunci untuk memahami kenapa produk pembesar penis itu tidak efektif adalah dengan memahami anatomi Mr. P itu sendiri. Nah, secara sederhana, ya Mr. P itu terdiri dari dua ruang silinder ya, yang disebut corpora cavernosa. Dan salah satu ruang di bawahnya yaitu corpus spongiosum. Nah, ruang-ruang ini berfungsi seperti spons ya saat terjadi ereksi. Nah, ruang-ruang ini akan terisi darah sehingga Mr. P itu menjadi besar dan juga keras ya. Bagian-bagian ini bukanlah otot ataupun tulang yang bisa dilatih ataupun dibentuk, melainkan jaringan erektil yang kaya pembuluh darah. Nah, artinya apa? Artinya tidak ada pil ataupun krim yang bisa secara ajaib membuat jaringan ini bertambah besar secara permanen di luar batas genetika yang sudah ditentukan. Nah, mari kita bahas ya, produk yang paling sering diiklankan itu mulai dari pil dan juga krim. Nah, yang pertama pil pembesar Mr. P. Kebanyakan pil ini berisi campuran herbal, ya vitamin ataupun bahan-bahan lainnya yang tidak memiliki bukti ilmiah yang kuat untuk meningkatkan ukuran Mr. P kita. Sebagian besar efek yang mungkin terasa hanyalah placebo. Nah, atau bahkan efek samping yang berbahaya. Beberapa pil ilegal bahkan mungkin saja nih teman-teman ya mengandung bahan kimia yang bisa mengganggu kesehatan jantung atau tekanan darah. Nah, yang kedua, krim pembesar Mr. P. Nah, krim bekerja secara topikal di permukaan kulit. Nah, ini mereka tidak akan bisa menembus hingga ke jaringan erektil di dalam Mr. P. Nah, jika ada efek pembesaran, itu biasanya itu hanya ilusi sementara akibat iritasi kulit, alergi, atau pembekakan ringan yang justru berpotensi merusak kulit. Selain pil dan krim, ada juga alat-alat mekanis seperti pompa vakum dan juga alat peregangan. Nah, kita bahas dulu pertama itu pompa vakum. Nah, alat ini bekerja dengan menciptakan tekanan negatif, yaitu yang menarik darah ke dalam Mr. P. Nah, itu membuatnya membengkak sementara. Nah, efeknya hanya bertahan sebentar. Biasanya hanya beberapa menit. Jika digunakan berlebihan ataupun tidak tepat, pompa vakum ini bisa merusak pembuluh darah. Nah, jadi hati-hati teman ya. Nanti bisa menyebabkan memar atau bahkan pembekakan permanen yang menyakitkan Mr. P teman-teman. Jadi memang ini harus dihati-hatikan. Yang kedua, alat peregangan, extender. Nah, alat ini mencoba meregangkan jaringan Mr. P. Meskipun ada beberapa penelitian yang menunjukkan sedikit peningkatan panjang, efeknya sangat minimal. Dan juga membutuhkan penggunaan yang konsistensi selama berjam-jam setiap hari dalam jangka waktu yang sangat lama. Resikonya juga nggak kecil ya, seperti kerusakan saraf, ya kulit, atau pembuluh darah. Nah, jadi teman-teman harus bijak ya kalau seandainya teman-teman melihat iklan-iklan ini. Apa yang sebenarnya penting? Nah, teman sehat ya, alih-alih teman-teman hanya fokus pada ukuran, yang terpenting adalah fungsi dan juga kesehatan seksual secara keseluruhan ya. Ukuran Mr. P itu bukanlah penentu utama kepuasan seksual bagi pasangan, melainkan kepercayaan diri, kemudian teknik, dan juga komunikasi yang baik ya, itu yang penting. Jadi teman-teman ya, fokuslah pada hal-hal yang benar-benar
bisa kamu tingkatkan. Misalkan yang pertama gaya hidup sehat ya, rutin olahraga, kemudian makan makanan bergizi, jaga berat badan ideal. Kemudian ini akan meningkatkan aliran darah yang merupakan kunci ereksi yang kuat dan juga optimal. Nah, yang kedua, kalau merokok berhentilah merokok ya. Jadi merokok itu bisa merusak pembuluh darah. Kemudian bisa mempengaruhi kualitas ereksi. Nah, ini juga harus teman-teman lakukan. Yang ketiga, tingkatkan kepercayaan diri. Nah, jadi teman-teman ya bisa pahami bahwa pria dengan ukuran Mr. P yang beragam ya bisa memiliki kehidupan seksual yang memuaskan. Nah, jadi jangan hanya fokusnya ke ukuran saja, tapi fokuslah ke fungsi dan juga cara kerjanya. Nah, kesimpulannya jangan mudah termakan iklan dan juga janji-janji palsu. Ya namanya iklan kan jualan ya. Nah, klaimnya pembesar Mr. P hanyalah strategi pemasaran untuk mengambil keuntungan dari rasa tidak percaya diri banyak pria. Fokuslah pada kesehatan yang sesungguhnya, bukan pada fantasi yang tidak mungkin ya. Jika memiliki kekhawatiran yang serius tentang fungsi seksual atau ukuran Mr. P, yaitu berkonsultasilah ke dokter. Ya, mungkin teman-teman nggak pede karena sering melihat video-video porno ya. Wah, itu besar-besar, lihat punya sendiri kecil-kecil. Nah, itu kan kepentingan untuk produksi ya, ataupun pemasaran ya. Jadi, jangan membandingkan punya diri sendiri dengan orang lain, atau apalagi tonton-tontonan seperti itu. Nah, itu nanti bisa menciptakan ya fantasi yang berbeda. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan. Jangan lupa untuk di like ya, di share dan juga di subscribe channel ini untuk informasi kesehatan lainnya. Jika ada pengalaman mungkin yang ingin dibagikan, boleh ditulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton, jaga kesehatan selalu. Salam sehat, sampai jumpa.